Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital. Sahabat edukasi dan juga Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi berkenaan dengan akan diberlakukannya asesmen kompetensi minimum sebagai pengganti ujian nasional. Sebagaimana kita tahu bahwa dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, salah satu poin penting dari dua kebijakan tersebut di atas bahwa ujian nasional tahun 2020 merupakan ujian nasional terakhir yang akan diselenggarakan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Nah, berangkat dari hal tersebut, Bapak dan Ibu guru, maka pemerintah telah melahirkan atau telah mengeluarkan sebuah kebijakan baru yang lebih dikenal dengan istilah asesmen kompetensi minimum atau lebih dikenal dengan AKM. Nah, untuk mengetahui apa itu AKM, dari mulai apa tujuannya, kemudian instrumennya seperti apa dan kapan pelaksanaannya, dan yang terakhir tindak lanjutnya seperti apa. Baik Bapak dan Ibu guru, welcome to AKM 2021. Bapak Ibu guru ya dan juga sahabat edukasi, di sini akan kita bahas tentang kisaran atau banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan program asesmen kompetensi minimum yang telah digelontorkan oleh pemerintah. Namun sebelum kita membahas tentang AKM, tentu kita harus mengetahui dulu yang namanya Asesmen Nasional Program. Di Asesmen Nasional Program ini, yang pertama akan kita ketahui apa sih tujuannya. Kemudian yang kedua, bagaimana instrumennya. Kemudian yang ketiga, kapan pelaksanaannya. Dan yang keempat, seperti apa tindak lanjutnya. Lalu Bapak dan Ibu guru sekalian, apa itu asesmen? Nah, untuk mengetahui apa itu asesmen, kita lihat tujuannya dulu. Bahwa asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu apa? Literasi, numerasi, dan karakter. Jadi tujuan asesmen nasional ini adalah intinya penilaian hasil penilaian siswa yang paling mendasar dititik beratkan kepada tiga hal, yaitu literasi, kemudian yang kedua numerasi, dan yang ketiga karakter. Nah, informasi tersebut, informasi tentang literasi, numerasi, dan karakter ini diperoleh dari tiga komponen. Yang pertama AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Kemudian Bapak dan Ibu guru sekalian, mengapa sih sebetulnya ada atau diperlukan asesmen nasional? Kan begitu pertanyaannya. Nah, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan apa? Tentang informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya untuk apa? Yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Ini intinya, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, asesmen nasional menghasilkan informasi antara lain apa saja. Nah, pertama, perkembangan mutu dan dari waktu ke waktu, dan yang kedua kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Ini yang menjadi tujuan atau sasaran. Kemudian yang kedua, menunjukkan pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ukurannya apa? Dan yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa diadakan atau perlunya program asesmen nasional. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tentu tidak. Kenapa? Karena asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Oleh karena asesmen nasional diberikan kepada peserta didik bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Selain itu, asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik, gitu.
Jadi bukan ukuran penilaian seorang siswa. Kemudian yang kedua, asesmen nasional juga tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual, seperti halnya ujian nasional. Ya. Jadi si A, si B itu tidak ditentukan nilai skornya oleh asesmen nasional, karena asesmen nasional bukan menilai itu. Kemudian yang terakhir, bahwa asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Mungkin ini yang harus lebih dipahami Bapak dan Ibu sekalian. Nah itu kalau berkaitan dengan siapa? Dengan kelulusan siswa. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Kan begitu pertanyaannya. Nah, yang menjadi peserta asesmen nasional terdiri dari ini seluruh jenjang, dari mulai kelas 5, kemudian kelas 8, dan kelas 11. Dan itu pun hanya sebagian siswa yang dipilih, artinya tidak seluruh siswa di dalam satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang menjadi sasaran berikutnya yaitu seluruh program PKBM yang merupakan program kesetaraan. Ini pun menjadi peserta asesmen nasional. Yang ketiga Bapak dan Ibu guru, yang menjadi peserta asesmen nasional yaitu siapa? Guru dan kepala sekolah. Nah ini, jadi kadang-kadang mohon maaf kita suka salah memahami gitu kan. Jadi antara AKM dan asesmen nasional. Kalau asesmen nasional, guru dan kepala sekolah pun menjadi peserta wajib selain daripada siswa gitu. Nah, informasi dari peserta didik, kemudian dari guru dan kepala sekolah, jadi dari ketiga komponen ini yang didapat hasil dari asesmennya, apa harapannya? Yaitu akan memberikan informasi yang lengkap tentang apa? Kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Jadi diselenggarakannya asesmen nasional yang sasarannya dari siswa kelas 5, 8, dan 11, juga dari program PKBM dan guru dan kepala sekolah, endingnya adalah diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap tentang proses dan hasil belajar di sekolah tersebut atau di sekolah satuan tersebut. Pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian, mengapa sih asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid saja? Kan begitu? Tidak semua murid. Nah, asesmen nasional kenapa? Karena tidak digunakan untuk menentukan kelulusan atau menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Tadi di awal kan sudah disampaikan bahwa bukan penentu kelulusan, sehingga evaluasi hasil belajar setiap individu menjadi kewenangan pendidik. Jadi tetap urusan kelulusan siswa di dalam sekolah tersebut, di dalam satuan pendidikan tersebut, bukan ditentukan oleh asesmen, tetapi tetap kewenangan siapa? Kewenangan dari pendidik atau dari guru. Intinya adalah melalui siswa yang dipilih, melalui guru dan kepala sekolah akan memberikan gambaran sehingga nanti sekolah tersebut dapat dipetakan mutunya gitu dari sistem pendidikan yang secara keseluruhan. Oleh karena itu di sini tidak semua siswa dipilih menjadi peserta asesmen nasional. Pertanyaan kemudian, mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, kan gitu. Bapak Ibu sekalian, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan. Apabila hasil dari asesmen itu masih belum maksimal, maka adanya dapat dilakukannya sebuah perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di kelas tersebut, di sekolah tersebut. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang sering muncul tadi di depan juga ada, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Kan begitu ya. Nah, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi peserta didik. Akan tetapi asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk menetapkan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan.
akan dihasilkanlah sebuah potret lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah tersebut gitu. Jadi sederhananya, kalau UN itu mungkin lebih kepada penilaian individual, tetapi kalau assessment itu lebih kepada penilaian secara global, yaitu tentang evaluasi mutu sistem pendidikannya di sekolah tersebut. Nah, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Tadi di depan disampaikan bahwa yang menjadi ukuran asesmen nasional yaitu literasi dan numerasi. Begini Bapak dan Ibu, literasi ini terbagi dua. Ada literasi membaca dan ada literasi numerasi gitu. Sekali lagi, literasi ini terdiri dari dua. Ada literasi membaca dan ada literasi numerasi atau matematika. Kenapa hanya dua ini? Pertanyaannya kan begitu. Karena dua kompetensi dasar inilah yang diperlukan oleh siapa? Oleh siswa. Terlepas siswa nanti ke depannya bercita-cita ingin apa misalkan. Tetapi konsep dasarnya yang harus diukur adalah dua literasi ini. Yaitu apa? Literasi membaca dan numerasi. Itu alasannya. Gitu. Selain dua literasi tadi, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter muridnya atau karakter siswa? Selain nilai-nilai kognitif, maka asesmen nasional juga mengukur nilai-nilai yang non-kognitif, yaitu apa? Sikap, nilai keyakinan, serta perilaku. Nah itu Bapak dan Ibu, tujuan daripada diselenggarakannya atau adanya program asesmen nasional. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang apa? Tentang instrumen. Nah, di sini dilihat ada sebuah perbedaan antara ujian nasional dan AKM, gitu kan? Dari jenjang penilaian, yang pertama dari jenjang penilaian, ujian nasional terdiri dari SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Tuh, kalau program ujian nasional. Tetapi di AKM itu seluruh jenjang, SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Ya. Kemudian dari level murid atau level siswa. Di level siswa, ujian nasional diselenggarakan pada tingkat akhir, sedangkan AKM itu diberikan pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Itu, Bapak dan Ibu. Yang ketiga ada subjek murid, ya. Kalau ujian nasional sensusnya itu seluruh siswa, pesertanya itu seluruh siswa. Sedangkan kalau di AKM sensusnya yaitu ada sekolah dengan sampel murid gitu. Jadi beda. Kalau di sini lebih kepada hasil individu ujian nasional, tapi kalau di AKM adalah endingnya adalah sampel murid untuk mengukur sensus sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu, yang keempat, tingkat atau jenis tes. Di ujian nasional itu menggunakan high stake, sedangkan di AKM menggunakan low stake. Nah itu yang membedakan dari tingkat jenis tesnya, ya. Kalau UN itu high stake, yaitu tes yang berisiko tinggi ibaratnya. Ya, artinya kadang-kadang menjadi penentu kelulusan gitu kan. Tapi kalau di low stakes itu berisiko rendah secara arti kata. Tapi di sini karena AKM sekali lagi bukan penentu kelulusan. Kemudian yang model soal. Model soal di ujian nasional itu terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat. Misalnya matematika SMA dan SMK. Ya. Tetapi apabila di AKM model soalnya seperti apa? Model soalnya ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kumulatif, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Ini bedanya ya. Kalau di sini kan mengandalkan pilihan ganda saja. Kemudian periode tes per murid, artinya pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya kalau di UN itu sampai 4 hari, sedangkan di AKM itu hanya 2 hari. Kemudian mode pelaksanaan di sini semi online,
Tetapi kalau di AKM ini ada 3 kategori. Ada full online supervisit atau utama, kemudian ada semi online, dan ada offline. Nah, ini bagi sekolah tertentu saja, nanti bisa menyelenggarakannya secara offline. Kemudian yang selanjutnya metode penilaian. Metode penilaian yang digunakan di ujian nasional itu menggunakan computer based test atau CBT, sedangkan di AKM itu menggunakan computerized multi-stage adaptive testing, yaitu setiap butir soal yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta tes. Itu bedanya antara computer based test dengan computerized multi-test adaptive, yaitu setiap butir soal yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta tes. Itu bedanya antara computer based test dengan computerized multi-test adaptive. Nah, itu bedakan. Baik Bapak sekalian, sekarang kita masuk kepada instrumen apa yang digunakan oleh asesmen nasional. Ya. Di sini ada 3 instrumen asesmen nasional yang digunakan. Yang pertama ada asesmen kompetisi minimum atau lebih dikenal dengan AKM. Yang kedua ada survei karakter atau lebih dikenal dengan non kognitif, dan yang ketiga ada survei lingkungan, yaitu input dan proses. 3 inilah yang menjadi instrumen asesmen nasional. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dimaksud minimum pada AKM, ya kan? Asesmen kompetisi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika. Yang menjadi targetnya adalah konten yang bersifat esensial dan berkelanjutan. Dalam hal ini, tidak semua konten diujikan, maka sifatnya menjadi minimum. Itu yang dimaksud dengan minimum pada AKM. Kemudian Bapak dan Ibu, ada pertanyaan, apa perbedaan antara AKM dengan survei karakter? Nah, AKM itu mengukur hasil kognitif melalui literasi membaca dan numerasi. Itu sasarannya. Sedangkan survei karakter mengukur hasil belajar emosional. Yang menjadi sasaran atau yang menjadi target adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Ini yang menjadi survei karakter. Tapi kalau AKM lebih kepada literasi membaca dan numerasi. Itu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu selanjutnya, kita melihat apa saja komponen dan literasi membaca dan numerasi yang diukur oleh AKM. Nah, di sini ada 3 aspek Bapak dan Ibu untuk mengukur, atau yang ada 3 aspek yang menjadi komponen ukuran, yaitu ada konten, yang kedua ada proses kognitif, dan yang ketiga ada konteks. Penjelasannya seperti ini. Nah, rincian komponen AKM-nya untuk literasi membaca dan numerasi. Untuk konten di literasi membaca lebih kepada teks, informasi, dan sastra, sedangkan numerasi itu terdiri dari aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, dan ketidakpastian. Ini kontennya, antara konten literasi membaca dan numerasi. Sedangkan proses kognitif di literasi membaca menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Adapun di numerasi adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Dan yang terakhir, konteksnya. Nah, di sini antara literasi membaca dan numerasi itu sama, yaitu apa? Personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, itu rincian komponen AKM. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke bagian bagaimana sih bentuk soal asesmen nasional.
Nah, untuk bentuk soal asesmen nasional ini berbeda dengan bentuk yang biasa ditemukan di ujian nasional. Nah, di sini terdiri dari pertama pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks. Nah, ini bedanya, kalau pilihan ganda itu murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Sedangkan kalau pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian yang ketiga ada soal menjodohkan, ya. Kemudian yang keempat ada uraian, yaitu murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Dan yang terakhir, di bentuk soal asesmen nasional ini ada isian singkat, yaitu murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Nah, ini bentuk-bentuk soal asesmen nasional. Kemudian Bapak dan Ibu, berapa sih banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Nah, di sini berbeda-beda. Untuk kelas 5 itu terdiri dari 30 soal untuk masing-masing literasi, membaca, dan numerasi. Ya, itu untuk kelas 5. Kemudian untuk kelas 8 dan kelas 11 itu ada 36 soal untuk masing-masing literasi, membaca, dan numerasi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, AKM ini diselenggarakannya secara adaptif. Artinya setiap siswa akan menempuh soal sesuai dengan kemampuan sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya, apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Apakah seperti soal UN, pembagian porsinya? Tentu tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid, ya, tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melihat contoh-contoh soal AKM dan proses pembelajarannya. Nah, untuk soal-soal AKM dan bagaimana model pembelajarannya di sini dapat ditemukan melalui laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM di sini. Nah, kita lihat di sini ada beberapa menu. Pertama ada numerasi, kemudian ada literasi teks fiksi, kemudian ada literasi teks informasi. Adapun level pembelajarannya, di sini kelihatan bahwa untuk level 1, yaitu untuk kelas 1 dan 2, numerasi kelas 2 31 soal, kemudian teks fiksinya 21 soal, kemudian teks informasinya 25 soal. Begitupun untuk level 2 yang kelas 3 dan 4. Ini berbeda. Dan juga kelas 5 dan 6, kemudian 7, 8, 9, 10, dan 11, 12. Ini berbeda-beda level pembelajarannya. Adapun kalau kita ingin melihat yang lebih ini, tinggal kita buka satu-satu ininya ya. Misalkan numerasi. Nah, numerasi contoh seperti ini, misalnya kita buka salah satu saja. Nah, contoh misalkan di level pembelajaran 1 untuk kelas 2. Nah, ini bahasannya bilangan misalkan. Representasinya apa? Nah, memahami bilangan cacah, memahami pecahan satuan sederhana, misalkan seperti ini, sampai ke bawah dan sebagainya. Begitupun untuk kelas 4, kelas 6, kelas kelas 8 sampai kelas 10 ini berbeda-beda. Nah, ini untuk acuan soal dan proses atau metode pembelajarannya. Nah, itu Nah, itu Bapak dan Ibu, bahasan kita di bagian 2, yaitu tentang instrumen asesmen nasional. Kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu apa? Pelaksanaan. Nah, di sini siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional itu terdiri dari seluruh satuan pendidikan, yang terdiri dari pertama kepala sekolah, yang kedua seluruh guru,
dan yang ketiga siswa yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemendikbud, ya. Kemudian komposisinya untuk jenjang SDMI kelas 5 itu maksimal sebanyak 30 siswa. Sedangkan untuk SMP MTS, SMA, MA, dan SMK itu kelas 8 dan kelas 11 maksimal 45 siswa setiap satuan pendidikan. Di sini untuk peserta asesmen nasional tidak seluruh siswa, melainkan hanya siswa tertentu sebanyak 30 untuk SD, SMP, SMA sebanyak 45, dan yang menentukan adalah Kemendikbud. Selain itu, kepala sekolah dan seluruh guru harus atau wajib mengikuti asesmen nasional. Nah, itu untuk peserta asesmen nasional. Sedangkan untuk peserta AKM itu siapa saja? Nah, untuk peserta AKM ini terdiri dari semua siswa yang menjadi responden asesmen nasional. Ya, sekali lagi, yang menjadi peserta AKM adalah semua siswa yang menjadi responden asesmen nasional. Adapun untuk guru dan kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Itu bedanya antara peserta asesmen nasional dengan peserta AKM. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Ya. Asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah maupun PKBM di wilayah Indonesia, termasuk bagi satuan pendidikan yang jumlah siswanya kurang dari 45 bagi SMP MTS, SMA MA dan SMK, atau kurang dari 30 siswa di tingkat SD SMP, itu wajib mengikuti apa? Asesmen nasional. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kapan AKM akan dilaksanakan? Nah, di sini direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8 jenjang SMP MTS serta kelas 9 jenjang SMA, MA, dan SMK akan dilaksanakan akhir Maret 2021. Nah, pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 jenjang SDMI akan dilaksanakan di bulan Agustus 2021. Jadi untuk tingkat SMP dan MA, SMA itu di bulan Maret, sedangkan untuk SD di bulan Agustus. Itu untuk waktu pelaksanaan AKM-nya. Nah, kemudian berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Nah, kalau yang di atas kan AKM. Asesmen nasional terdiri dari satu, ya, AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan berapa? Selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter, sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, itu tata caranya. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, pengalokasian waktu asesmen. Alokasi sesi asesmen survei itu berbeda untuk murid kelas 5, 8, dan 11. Di tabel ini dilihat bahwa untuk tingkat SDMI, hari pertama tes literasi selama 75 menit yang terdiri dari survei karakter 20 menit. Kemudian di hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, ini untuk SDMI. Sedangkan untuk SMP, SMA, SMK, di hari pertama tes literasinya 90 menit, survei karakternya 30 menit. Nah, di hari kedua itu sebaliknya, tes numerasinya 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, itu untuk pengalokasian waktu asesmen. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan survei lingkungan belajar, untuk kepala sekolah dan guru lebih fleksibel, ya. Diberikan alokasi waktu untuk melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu 2 minggu.
Pengerjaan angket oleh kepala sekolah maupun guru dilakukan boleh secara daring tanpa pengawasan. Nah, itu untuk survei lingkungan belajar. Nah, selanjutnya, pertanyaannya, apakah akan diadakan uji coba AKM dan survei karakter serta kapan pelaksanaannya? Uji coba akan dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan AKM melalui mekanisme gladi bersih. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah teknik pelaksanaan asesmen nasional sama seperti UNBK semi daring? Nah, di sini terdapat sejumlah modifikasi pada teknik pelaksanaan asesmen nasional. Seperti apa? Tentu bentuk soal berbeda maupun sistem adaptifnya berbeda. Namun secara umum, tenaga teknis yang mampu melakukan UNBK semi daring akan mudah mempelajari sistem pelaksanaan asesmen. Hampir sama sistemnya. Itu untuk sosialisasi dan uji coba. Nah, kemudian sekarang bicara teknik. Bagaimana apabila terdapat guru yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar? Nah, pertanyaannya kan begitu. Kemdikbud memberikan alokasi waktu 2 minggu untuk guru mengisi survei lingkungan belajar. Diharapkan dalam tenggat waktu tersebut semua guru akan berpartisipasi. Partisipasi setiap guru di dalam survei lingkungan belajar akan mempengaruhi akurasi gambaran umum dari iklim belajar dan iklim satuan pendidikan tersebut. Nah, itu ya. Jadi ada waktu, diberikan waktu 2 minggu untuk mengisi survei lingkungan belajar. Bagi siapa? Bagi guru. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi AKM. Apakah pelaksanaan AKM dapat dilakukan lebih dari 1 sesi? Berapa jumlah sesi yang diizinkan setiap harinya? Untuk jenjang SD atau sederajat atau MI 140 menit, sedangkan untuk SMP, MA, SMA itu 165 menit. Nah, sehingga dari pembagian waktu ini 1 hari dapat diselenggarakan 3 sesi. Kemudian tabelnya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk SD sederajat hari ke-1 sesi 1 itu dari jam 7 sampai jam 7.30 persiapan tes. Kemudian jam 7.30 sampai 8.40 itu literasi. Kemudian jam 8.45 sampai jam 9 penjelasan survei. Jam 9, jam 9.20 itu survei. Nah, ini di hari ke-1. Sedangkan di hari kedua sesi 1, masih sesi 1, jam 7 sampai 7.30 persiapan tes, kemudian 7.30 sampai 8.45 numerasi. Nah, ini bedanya kan. Kemudian jam 8.45 sampai 9 penjelasan survei, dan jam 9 sampai 9.20 itu kegiatan survei. Nah, itu untuk tingkat SD atau MI. Kemudian SMP, SMA dan SMK di hari 1 7.30 sampai 7.30 persiapan tes, kemudian literasi, kemudian penjelasan survei dan survei. Dan di hari kedua itu persiapan tes, numerasi, penjelasan survei dan survei. Nah, ini tabel sesi AKM baik untuk SD sederajat maupun SMP, SMA, SMK. Di sesi kedua, nah tadi kan sesi 1 ya. Sesi kedua ini dimulai jam 10 ya. Jadwalnya atau materinya sama, persiapan tes, literasi, penjelasan survei dan survei. Nah, ini untuk SD. Kemudian di sesi kedua untuk SMP, SMA dan SMK ini tabelnya seperti ini. Jadi sama dengan yang tadi, hanya ini dimulainya dari jam 10. Kalau di sesi 1 dari jam 7. Kemudian masuk ke sesi ketiga. Nah, ini sesi ketiga dimulai dari jam 13 sampai jam 15.20, baik untuk SD maupun untuk SMP, SMA, SMK. Nah, ini tabel sesi AKM yang terdiri dari 3 sesi. Itu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian untuk kegiatan pelaksanaan, yaitu bagian 3 ya. Bagian 3 bagian pelaksanaan. Kita akan masuk ke bagian akhir, yaitu tentang tindak lanjut. Nah, ini bagian akhir dari tujuan assessment. Bagaimana cara AKM memotret kemajuan proses belajar? Nah,
Laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi apa? Membaca dan numerasi. Hasil antar tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikan. Ini intinya. Untuk memotret sebuah indikasi kemajuan proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Baik Bapak dan sekalian, apakah asesmen nasional akan digunakan untuk memeringkatkan sekolah di Indonesia? Jawabannya tidak. Asesmen nasional ini digunakan sebagai alat refleksi bagi setiap satuan pendidikan untuk mampu melakukan langkah perbaikan. Jadi bukan untuk membuat peringkat sekolah di Indonesia ini misalkan peringkat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tidak. Karena tujuan asesmen nasional itu bukan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya di tindak lanjut ini, apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Jadi diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Ukurannya itu bukan nilai atau bukan skor minimal, bukan. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah murid yang sama yang pernah mengikuti tes AKM bisa mengulang kembali tes AKM-nya jika nilainya rendah? Tentu tidak. Kenapa? Karena AKM tidak bertujuan untuk mengukur kompetensi di tingkat individu, ya. Nah, selanjutnya, dapatkah murid kelas 11 boleh mengetahui hasil AKM-nya? Ini pun tidak. Kenapa? Karena setiap guru dapat memetakan kemampuan muridnya menggunakan instrumen AKM kelas. Hasil AKM nasional akan melaporkan pada level sekolah, bukan pada level individu. Nah, ini bedanya antara AKM nasional dengan AKM kelas, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini pertanyaan yang paling penting, apa tindak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM? Begini Bapak dan Ibu, sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk apa? Untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Intinya, hasil tindak lanjut AKM itu demikian Bapak dan Ibu sekalian. Demikian Bapak dan Ibu sekalian penjelasan tentang asesmen yang terdiri dari 4 poin tadi. Yang pertama tentang tujuan, yang kedua instrumen, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat tindak lanjut. Semoga bermanfaat. Bagi Bapak dan Ibu yang memerlukan PowerPoint ini, boleh silakan tuliskan di kolom komentar emailnya, nanti saya kirim melalui email. Jangan lupa untuk like apabila suka dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.